Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang sedang promil ataupun program hamil, ya memang disarankan ataupun direkomendasikan untuk olahraga secara teratur. Ya karena olahraga itu bisa membantu meningkatkan kesuburan. Olahraga bisa membantu menjaga berat badan teman-teman ideal. Olahraga bisa membantu metabolisme teman-teman jadi lebih baik. Ya olahraga juga bisa membantu ya teman-teman menghindari stres ya, jadi mengurangi stres. Nah, kira-kira teman-teman di rumah yang sedang program hamil ataupun promil, olahraga apa sih yang suka dilakukan? Kapan saja dilakukan dan durasinya berapa lama? Silakan tulis di kolom komentar biar kita saling share ya, saling berbagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas olahraga yang bagaimana yang bikin susah hamil. Nah teman-teman, ya memang olahraga itu direkomendasikan. Nah tetapi ada juga olahraga yang malah bikin wanita susah hamil ya. Begitu juga dengan pria. Dok, kalau seperti itu jadi takut dong mau olahraga. Jadi bagusnya kalau seandainya mau menambah momongan ya, mau punya anak, sebenarnya olahraga atau tidak sih? Nah jadi teman-teman yang bingung, yang ragu ya, simak video ini sampai habis biar tidak salah persepsi, biar tidak salah dalam menafsirkan tentang judul ini. Ketika teman-teman melakukan olahraga yang berlebihan ya, ini malah nggak bagus buat tubuh teman-teman, nggak bagus buat yang sedang program hamil, karena malah nanti bikin sulit hamil. Dok, gimana ceritanya nih olahraga kok malah jadi bikin sulit hamil? Nah jadi teman-teman ya, olahraga itu memang bagus, tapi kalau teman-teman olahraganya berlebihan, olahraganya setiap hari, misalkan teman-teman olahraganya setiap hari ya, Senin sampai Senin lagi ya, begitu terus ya, misalkan teman-teman olahraga sehari 2-3 jam gitu ya. Nah ini nggak bagus, karena apa? Karena ya lemak di tubuh teman-teman itu bisa hilang ya, padahal lemak itu diperlukan oleh wanita ya, untuk keseimbangan hormonal ya, termasuk hormon estrogen pada wanita. Nah, tetapi di sini yang dimaksud bukan lemak yang berlebihan, lemak orang obesitas, bukan ya. Jadi bukan lemak itu. Kemudian ketika teman-teman olahraga berlebihan, ini juga akan membuat tubuh teman-teman malah jadi stres. Ya, kecapean, kurangnya waktu pemulihan. Nah, ini nggak bagus ya, nggak bagus buat teman-teman yang sedang program hamil. Jadi tidak disarankan olahraga yang terus-menerus ataupun secara berlebihan. Maka dari itu teman-teman ya, olahraga itu sewajarnya saja, jangan sampai berlebihan. Nah memang penting untuk mempertahankan berat badan ya, supaya berat badannya ideal. Nah karena dengan berat badan teman-teman ideal, mempertahankan berat badannya, ini akan membantu ya hormonal jadi lebih stabil, lebih normal, metabolisme tubuh juga normal. Nah ini memang akan menunjang program hamil teman-teman yang akan meningkatkan kesuburan teman-teman ya, menstruasi akan lebih teratur. Begitu juga sebaliknya ya, pada laki-laki olahraga yang berlebihan itu juga nggak boleh. Kalau seandainya laki-laki olahraga berlebihan ya, ini malah nanti akan jadi kurang subur ya, jadi nanti pasangannya jadi susah hamil juga. Nah kalau seandainya laki-laki olahraga berlebihan ya, ini malah jadi pemicu stres ya, karena nanti hormon kortisol itu meningkat ya, malah nanti menurunkan hormon testosteron. Nah mekanismenya gini ya, kalau seandainya laki-laki olahraga berlebihan, misalkan kita ambil contoh bersepeda lah yang agak bahaya dikit ya. Kalau seandainya laki-laki bersepeda ya, ini kan tumpuan badan bagian atas itu akan menumpu di bokong ya. Ketika duduk itu kan, duduk di sepeda itu akan menumpu di bagian bokong. Nah ini di bokong ini ya, itu nanti ada aliran darah saraf ke organ vital laki-laki. Kalau seandainya ini tertekan terlalu lama ya, ini akan menjadi kurang lancar, akan menjadi sarafnya bisa terganggu. Nah ini kalau dibiarkan lama-lama, organ vital laki-laki bisa terganggu ya, lama-lama bisa jadi tidak subur. Dok,
Berarti gimana nih olahraga sepeda? Berarti nggak boleh setiap orang yang bersepeda jadi nggak bagus kesuburannya. Bukan seperti itu. Kalau seandainya teman-teman olahraga berlebihan ya. Nah, kalau seandainya masih dalam kategori wajar, normal, itu nggak apa-apa. Ataupun cara bersepeda teman-teman itu nggak sembarangan. Itu ada teknik-tekniknya, itu bisa ya. Itu nggak apa-apa. Dok, apakah ada tip olahraga yang aman? Nah, jadi teman-teman, olahraga itu memang disarankan bagi laki-laki maupun perempuan. Nah, tetapi harus ada poin-poin penting yang harus teman-teman ingat. Olahraga jangan berlebihan, jangan terlalu diforsir ya, misalkan yang berat badannya berlebih ingin terlalu diet gitu, nggak boleh juga. Jadi olahraga yang wajar ya, 3-5 kali dalam waktu 1 minggu atau 150 menit per minggu. Nah, jadi 3-5 kali dalam 1 minggu itu durasinya kurang lebih 30 menit. Nah, ini masih dalam kategori wajar. Nah, dengan begitu ini akan membantu menjaga berat badan teman-teman ya. Kemudian ini akan membantu metabolisme jadi lebih baik ya, membuat siklus menstruasi jadi teratur. Nah, tapi kalau berlebihan itu nggak boleh. Kemudian ya, untuk laki-laki juga seperti itu. Kalau seandainya olahraganya berlebihan malah bisa menurunkan hormon testosteron ya, dan meningkatkan hormon kortisol, jadinya stres. Nah, untuk yang bersepeda tadi ya, saya ingatkan lagi, untuk yang bersepeda itu jangan berlebihan juga. Nah, jadi untuk tip yang bersepeda ya, sesekali itu mengangkat bokongnya ya, berdiri seperti itu ya, supaya aliran ataupun peredaran darah ke organ vital laki-laki itu normal lagi ya. Nah, ini menurunkan resiko biar nggak ada gangguan. Nah, jadi juga menurunkan resiko biar nggak terlalu menekan saraf ya di area tersebut. Nah, jadi jangan berlebihan, sewajarnya saja itu masih oke ya. Nah, itu tadi teman-teman ya, olahraga yang seperti apa yang bisa malah buat susah hamil ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi memang penting olahraga, tapi jangan sampai berlebihan. Penting olahraga, jangan sampai malah membuat teman-teman merugikan tubuh teman-teman. Jadi tetap istirahat teratur, kemudian pola makan dan gizinya juga harus diperhatikan. Teman-teman bisa menonton video-video saya tentang promil lainnya, program hamil, di playlist program hamil ya. Jadi di situ ada saya bahas. Ataupun di channel saya satunya tentang promil sehat dokter itu juga ada. Nah, itu videonya sama saja. Oke teman-teman, semoga bermanfaat yang sedang program hamil ataupun yang ingin menambah momongan. Saya doakan segera dikabulkan, segera garis 2. Tapi yang saya ingatkan, tetap berusaha, berdoa, dan berikhtiar. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.